Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di vlog saya. Terima kasih kawan atas waktu yang disediakan untuk melihat atau menonton video-video saya, walaupun hanya berdurasi 15 atau mungkin 10 menit. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat dan faedah untuk kawan-kawan yang khususnya yang belum pandai membaca Al-Quran. Di video-video saya ini saya mengajarkan membaca Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan gitu. Sebab yang namanya hidup ini kita tidak tahu. Apakah kita mati besok, besoknya lagi, lusa, atau mungkin 10 bulan atau mungkin 10 hari lagi. Itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Yang kita tahu itu hanya yang terjadi kemarin atau yang tadi sebelum hari ini. Tapi setelah detik ini, setelah jam ini, kita tidak tahu apakah kita itu masih hidup atau tidak. Itulah saya menghimbau untuk kawan-kawan seiman dimanapun berada, memperbaiki diri itu harus dilakukan secepat mungkin. Jangan sampai menunda-nunda. Sebab kita tidak tahu apakah umur kita itu panjang atau tidak. Nah, umur yang ada ini harus kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, khususnya untuk diri kita. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu kita harus belajar mengintrospeksi diri dan kemudian melakukan cek ulang terhadap diri kita itu kelebihannya di mana, terus kekurangannya di mana. Nah, gitu. Nah, setelah kita menemukan kelebihan dari diri kita itu, kita harus memanfaatkan kelebihan itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Dan setelah saya lihat di lapangan gitu, saya cek gitu ya di kawan-kawan saya, teman-teman sesama dagang, sesama berusaha, sering ketemu dengan orang, dan saya bercerita dengan mereka itu, banyak di antara mereka itu yang memiliki problem tidak pandai membaca Al-Quran. Alasan mereka itu macam-macam. Ada yang mengatakan mereka ini dulu pandai membaca Al-Quran waktu kecil, tapi setelah dewasa lupa membaca Al-Quran, dan kemudian setelah umurnya 35 tahun tidak pandai lagi membaca Al-Quran itu. Hanya mengenal bagian-bagian dari huruf Al-Quran itu, tapi tidak banyak. Istilahnya dia ketika dihadapkan kepada Al-Quran itu dia tidak pandai membacanya. Nah, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa saya bilang itu sangat berbahaya? Setiap manusia itu pasti akan menghadapi namanya mati, ya, meninggal dunia, bertemu malaikat, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan para nabi dan rasul, dan ada lagi janji Allah itu yang lebih menakutkan lagi, yaitu neraka dan surga. Kita tidak perlu membahas surga dan neraka itu. Kita mati nanti dimasukkan Tuhan kemana, itu hak dia, bukan hak kita. Hak kita itu hanya memperbaiki kesalahan yang ada pada diri kita. Itu yang harus kita cek setiap harinya. Apakah kita ini sudah melakukan kebaikan atau belum gitu. Nah, jika belum, maka lakukanlah. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan seiman terinspirasi atau termotivasi dengan video-video saya ini, sehingga terbitlah niat untuk belajar membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya petunjuk Allah itu terletak di dalam Al-Quran. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di video saya yang ini saya mengajarkan Iqra 1 sampai 6, ini baru Iqra 1 ya. Kita akan mengakhiri Iqra 1 ini, akan memasuki Ibta. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kayaknya kelihatan ya. Bagi kawan-kawan yang punya Iqra di rumah, langsung baca Iqra-nya atau lihat di HP juga boleh, atau tulis di buku juga boleh, biar cepat pandai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabata jahakho dazaro
za sa sya, a so zo, to zo a, go fa ko, ka la ma, na wa ha, ha la, ba ya na, a aro, ba asa, ja ha kho, da zaro, za sa sya, a so do, to zo a, go fa ko, ka la ma, na wa ha, hayata, akala, manawa. Nah, dilanjut. Sebelum dibaca Arabnya, kita baca dulu teks Indonesianya. Penting, bedakan dengan jelas antara. Nah, inilah saya maksud di video sebelumnya itu, bahwa bahasa itu harus dibedakan dengan benar. A, sa, ha, sa, sya, ja, za, sa, sya, ya, za, sa, so, kho, go, ta, to, kho, ko, za, zo, go, ko, zo, do. Nah, itu jadi memang harus hati-hati ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, harus jelas antara kho dengan go, kho dengan ko. Nah, gitu. Kita lanjut yang ini. Epta. Kalau epta ini sudah selesai, ini berarti sudah boleh naik Iqra 2. Khusus jilid 1 ini, jika belum menguasai, ulang-ulangilah. Nah, ini dilarang orang yang tidak pandai mempaskan bacaannya dengan hurufnya. Nah, itu tidak boleh naik ke Iqra 2. Harus diulang-ulangi dulu sampai gurunya itu memastikan bahasanya itu fasih atau pas. Jadi guru itu juga harus teliti kepada murid-muridnya, itu tidak boleh naik-naik saja. Tapi dipastikan dulu muridnya itu pandai pas bacaannya baru dinaikkan. Nah, ini guru kadang-kadang karena memiliki rasa bosan yang tinggi mengajarkan Iqra, nah, akhirnya dinaikkan aja. Udah naik aja deh, nggak apa-apa aja. Nah, itu cuman guru orang dewasa sekarang ini susah nyarinya. Makanya saya bikin video ini khusus untuk orang dewasa yang tidak pandai membaca Al-Quran. Oke, kita akan mulai membaca. Ini disimak ya, bibirnya harus dimainkan. A, ba. Kalau ba nih bibirnya dikatupkan dulu. Ba. Ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za. Sa, sya, so, do, to, zo, a, go. Fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, amzah, ya. Ya, aha, wa, na, ma, la, ka, ko, fa. Go, a, zo, to. Do, so, sya, sa. Za, ro, za, da, kho, ha, ja, sa, ta, ba, a. Nah, kenapa ini hurufnya tadi dari awal dan kemudian ini dari akhir ke awal? Biar mata itu lebih jeli dan teliti. Nah, salah satu penyebab kenapa orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu matanya lebih jeli, lebih awet gitu, lebih lama rabunnya daripada orang yang suka membaca Quran, karena huruf Al-Quran itu mengandung obat. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu dengan sendirinya atau secara otomatis matanya itu menjadi terobati. Kenapa? Karena huruf Al-Quran ini selalu berubah dan berganti-ganti sehingga mata itu terlatih untuk menjadi jeli. Nah, ini nama-nama huruf tunggal. Ini kaf, ini ka, ini lam, ini mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, ini huruf semua nih, ghain, ain. Nah, ini nantinya kalau nanti ketemu dalam Al-Quran misalnya kaf, ha, ain, sod.
Nah, ini bacanya bukan so kalau dalam Al-Quran. Nanti kalau di awal Al-Quran ini ada huruf seperti ini, bacanya short atau dot. Nah, kalau titiknya dot, short, dot, sin gitu. Huruf tunggalnya yang dibaca. Oke kawan-kawan seiman dimanapun berada, alhamdulillah ini kita sudah tamat Iqra 1. Dan nanti akan kita lanjutkan ke Iqra 2 di video yang berikutnya. Terima kasih atas waktunya kawan. Yang senang dengan video ini silahkan dibagikan, di like, di subscribe, di share, di komen gitu ya, biar tambah semangat bikin videonya. Dan silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain, karena kita tidak tahu siapa saja di antara mereka yang tidak pandai membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan video saya ini menjadi inspirasi dan motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.